بارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واهد قلبي وسدد به لساني اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin radhiyallahu ankum. Wathiqatu birrizqi minallahi ta'ala. Dan termasuk di antara ketaatan hati adalah merasa yakin, merasa percaya atas rizki yang sudah ditanggung, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita manusia. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Hewan pun bahkan yang ada di dalam tanah juga ditanggung rezekinya mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan kita yang iman, yang kafir ditanggung rezekinya mereka oleh Allah. Jangankan yang taat, yang maksiat pun juga nggak kurang-kurang. Allah tanggung, Allah jamin rezeki mereka semuanya. Bahkan belum kita lahir sudah dipastikan 4 hal oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna ahadakum yujma' khalquhu fi batni ummihi 40 yawman." Kita nih semuanya diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rahim ibu kita 40 hari berupa sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik, kemudian 40 hari kemudian menjadi segumpal darah. Tsumma yakunu fi dzalika mudghatan mithla dzalik, 40 hari kemudian menjadi segumpal daging. Tsumma yursalul malak fayanfukhu fihi ruh. Setelah 40 hari 3 kali, berarti sudah usia 4 bulan, 120 hari, Allah perintah malaikat untuk meniupkan ruh pada janin tersebut. Dan tsumma yu'maru bi 4 kalimat. Mereka malaikat diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk meniupkan ruh sekaligus mencatat 4 perkara buat kita. Ini belum lahir nih kita nih. Baru punya ruh, baru punya nyawa, baru bisa bergerak. Bikat birizqih. Yang pertama kali dicatat adalah rezekinya kita. Kemudian wa ajalih, ajalnya kita, umurnya kita. Wa amalih, amalnya kita. Wa syaqiyun am sa'id, dan nasib dia nanti di akhirat, celaka ataukah selamat. Jadi rezeki, amal, ajal, nasib kita di akhirat itu belum kita lahir sudah dipastikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nggak ada yang tersisa. Kalau sudah Allah tanggung, Allah jamin rezekinya kita, ya kecuali usaha, doa dan tawakal. Itu ranahnya kita. Ketika Allah punya takdir, kita hanya punya doa, usaha dan tawakal. Artinya apa? Kalau sudah Allah menentukan takdirnya kita, rezekinya sekian, nggak bakal kurang, nggak bakal lebih. Taat model gimana, rezekinya kita nggak lebih, nggak tambah. Yang tambah manfaatnya, barokahnya. Kita maksiat model gimana pun nggak kurang rezekinya kita. Jadi taatnya kita nggak nambah rezeki, maksiatnya kita nggak ngurangi rezeki, nominal ya.
dalam hal nominal. Tapi kalau barokah manfaat ya jelas. Taatnya kita nambah barokahnya manfaatnya. Kemudian maksiatnya kita ngurangi barokahnya rezeki dan manfaatnya rezeki jelas. Cuma ini kita bahas ada nominal. Karena orang lebih tertarik dengan nominal daripada barokah dan manfaat. Enggak. Taat model gimana nggak nambah nominal rezekinya kita. Maksiat model gimana juga nggak ngurangi nominal rezekinya kita. Ngoyo model gimana usaha kita, upaya kita, ikhtiar kita untuk nyari rezeki nggak nambah nominalnya. Males model gimana tetap nggak bakal ngurangi nominal batasan rezeki yang sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi taat jangan karena rezeki. Kenapa? Taatnya kita nggak nambahi rezeki. Taat untuk nambahi barokah manfaatnya. Taat karena Allah Ta'ala. Maksiat nggak ngurangi rezeki. Maksiat nggak ngurangi rezeki. Jadi jangan kita ini takut maksiat gara-gara maksiat nanti ngurangi rezeki. Enggak. Takutlah kita ini terhadap kemaksiatan karena neraka, karena siksa kubur, karena malaikat malik, karena mungkar dan nakir, karena ngurangi barokah dan manfaatnya rezeki. Jelas ini ya? Atau kita ngoyo dalam ikhtiarnya kita, upayanya kita, usahanya kita untuk nyari rezeki, nggak nambahi rezeki. Jadi nggak usah ngoyo. Jangan sampai gara-gara rezeki kemudian kita lupa sholat. Gara-gara rezeki kemudian kita ini malas puasa. Gara-gara rezeki akhirnya nggak ngopeni anak bucu misalnya kan. Bingung nyari rezeki keluar kota, keluar pulau, keluar negeri. Anak pendidikannya nggak tahu. Istri bagaimana? Jangan sampai. Percuma nggak nambahi rezeki. Kadang-kadang anak itu malas, sekolahnya nakal, masa mudanya narkoba, keluar masuk penjara, tapi ujung-ujungnya dia jadi orang kaya. Kenapa? Mulai itu kok mbah-mbah wisukinya. Jadi tidak menentukan bahwa malas itu akan ngurangi rezeki. Sebagaimana ngoyonya kita, usahanya kita untuk nyari rezeki, nambahi rezeki. Nah karena itu kalau sudah rezeki itu diatur, dijamin, ditanggung sama Allah, bondonya kita bondo yakin. Usaha tetap yakin, tapi kalau nggak usaha, ya sama aja bohong. Ya, ada doa tapi nggak ada usaha. Ada doa tapi nggak ada usaha, itu namanya mimpi di siang bolong. Dumoto yakin sama Allah tapi nggak diupayakan apa yang dia yakini. Ya mimpi. Usaha tapi nggak ada doa, sombong. Apakah dia merasa yakin rezeki karena intelektualitasnya? Apakah dia merasa yakin bahwa rezeki bisa dia dapat karena kekuatan fisiknya, karena pangkatnya, karena relasinya, sampai-sampai dia nggak mau doa atau lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala? Sombong. Usaha tanpa doa, sombong. Tahu-tahu tawakal, dungong enggak, usaha enggak, tahu-tahu tawakal, nyerah itu namanya. Bukan tawakal. Tawakal itu setelah doa dan usaha, baru terakhir tawakal. Gitu seharusnya. Ya, doa, usaha, tawakal itu ranahnya kita. Adapun takdir sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah paten. Enggak tambah, enggak kurang. Karena itu jangan sampai kita bingung nyari sesuatu yang sudah dijamin, ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya membuat kita lupa atas kewajibannya kita. Waliyadzubillah min dzalik. Karena itu sebagian ulama mengatakan la yushghilannakal madmunu laka minar rizqi 'anil mafrudi 'alaika minal amal. Jangan sampai bingungnya kita, sumpeknya kita atas sesuatu yaitu rezeki yang sudah ditanggung, dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat kita sibuk daripada kewajiban, daripada amal. Jangan. Emangnya kita ini kalau maksiat pasti sugih lah. Lah kalau kita ini kadung maksiat nggak tambah sugih lagi, apa maksiat? Akhirnya melarat dunia, melarat akhirat. Khosirat dunya wal akhirat, dzalika huwal khusranul mubin. Rugi dunia, rugi akhirat, itu rugi yang nyata. Karuan Fir'aun, Qarun, Namrud tahu sugih, terus masuk neraka. Lah kalau kita kadung maksiat sampai nggak sholat, kadung maksiat sampai nggak puasa, nerjang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mau tanya, apa yang kamu cari? Kok sampai nekat itu? Apa yang kamu cari? Sugih. Kalau kita sholat dijanjikan kebaikan, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita taat dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita maksiat, setan janjinya apa buat kita? Nah kalau nggak janjinya apa-apa, buat apa kita puaskan
keinginannya setan. Kenapa kita nggak puaskan aja keinginannya Allah Subhanahu wa taala? Ada pahala, ada ganjaran, ada kebaikan, ada ridho, ada syafaat, ada surga di situ. Lah kalau kita puaskan setan, dapat apa dari setan? Janjinya apa? Nggak ada. Setan cuma cari temen, cari bolo untuk masuk neraka. Itu kalau kita nurut sama setan. Lah buat apa kalau begitu? Karuan kalau setan itu kon nurut sampai aku tak kayak sugih. Sehingga orang itu gak suruh-suruh sampai aku sugih. Lo karuan. Jadi betul-betul dia memang cari dunia, nggak cari akhirat. Karuan. Jadi enggak, orang nuruti setan, orang patuh sama setan. Yang wajib nggak dilaksanakan, yang haram dia terjang, dia langgar. Nuruti setan, dia muaskan setan. Janjani opo. Lah buat apa kalau begitu? Kita bingung. Nuruti nafsunya kita, nuruti setan. Kenapa kita nggak nuruti Allah aja? Yang jelas janjinya Allah nggak mungkin ingkar. Nggak mungkin ingkar. Nah, jangan sampai sibuknya kita atas sesuatu yang justru sudah ditanggung, dijamin oleh Allah, membuat kita lupa, lalai daripada kewajibannya kita untuk beramal soleh di atas dunia. Kita ini kalau punya urusan, kemudian urusannya kita diurus orang lain, itu kan seneng kita ya. Kan seneng kita ya. Lah gimana kalau urusannya kita diurus Allah Subhanahu wa taala? Kita ini bisa percaya sama orang lain sehingga dia kita kasih kesempatan untuk ngurusi urusannya kita. Kenapa kita nggak yakin, nggak percaya kepada Allah? Kalau manusia bisa khianat, kemampuannya terbatas. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala nggak mungkin khianat, janjinya selalu tepat dan kemampuannya nggak ada batas. Untuk manusia kita yakin, ya wis urusna urusanku ya, matur nuwun. Kita yakin, kita percaya, kita senang diurusna urusannya. Lah kenapa kita ini nggak senang, bingung, gulung-guming ketika urusannya kita mulai dari lahir sampai mati sudah ditanggung, diurus sama Allah Subhanahu wa taala. Udah pasrah, seneng no. Makasih ya Allah, hidupnya saya belum saya lahir sudah ditanggung, sudah Engkau jamin. Nggak mungkin ada orang mati rezekinya masih ada, nggak mungkin orang tuh rezekinya habis tapi orangnya masih hidup, nggak ada. Jadi misal kita mau sedekah, jangan bingung. Setelah sedekah kalau kita mati maka sedekahnya kita manfaat setelah mati. Setelah sedekah kok ternyata kita masih hidup, jangan khawatir. Berarti kalau kita masih hidup ada rezeki yang lain itu, tenang. Orang kadang-kadang gara-gara bingung sama besok lusa, bulan ini, bulan depan, tahun ini, tahun depan sampai nggak sedekah. Dah, umurnya dia aja nggak tahu sampai kapan kok. Kenapa dia harus bingung untuk noto urip, noto kehidupan dia dan keluarganya sampai tahun yang akan datang? Udah, selagi kita, anak kita, istri kita hidup, ya mereka itu ditanggung rezekinya oleh Allah. Nggak kita, nggak anak, nggak istri, nggak suami, nggak orang tua, siapapun orangnya, nggak ada satupun di antara mereka kecuali ditanggung rezekinya oleh satu zat yang sama. Kita ditanggung rezekinya oleh Allah, anak istri kita sama ditanggung rezekinya oleh Allah. Jadi jangan bingung, lah aku mati dhisik ya apa anakku bib. Lu cok bingung, wong dipasrahno sama Allah kok bingung. Kadang-kadang orang tuh nggak mau sedekah gara-gara investasi untuk anaknya, nggak mau sedekah. Jangan-jangan dia investasi justru dia atau anaknya meninggal dunia duluan. Jangan panjang-panjang kalau mikir. Kadang-kadang orang itu kalau sudah mikir tulul amal, panjang angan-angan, itu mencegahnya dia untuk berbuat baik. Terutama kalau dalam urusan rezeki, dalam urusan harta dunia, sedekah. Mikir itu kedawan. Kayak 10 tahun lagi dia masih hidup, anaknya masih hidup, istrinya masih hidup, dia nggak tahu. Kita kalau punya kerjaan, terus kerjaan kita dilancangi orang, gimana perasaan kita? Loh, gak percaya tak Nabi? Kok sampai kerjaanku kamu lancangi? Kok kamu ikut ngurus itu? Apa haknya kamu? Kamu gak yakin sama kemampuan saya? Kamu gak percaya sama kemampuan saya? Sama lah, kalau urusannya Allah kita lancangi gimana? Gak ada yang lancangi urusannya Allah. Dalam hal ini yang kita bahas adalah rezeki yang sudah Allah urus buat kita semuanya. Kecuali orang itu adalah orang yang nggak percaya dan nggak yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Gimana Bib gambarannya orang itu melancangi urusannya Allah dalam urusan rezeki? Kedawan mikir, panjang angan-angan. Saya Bib nggak sedekah dulu Bib. Kenapa? Nanti kalau saya meninggal Bib, saya kepingin anak saya punya rumah, saya tinggalkan kepada dia warisan, perusahaan, sekolah kalau perlu sampai S3 sudah ada dananya semuanya.
Ini kan ngurusi urusannya Allah. Ini kan takdir. Urusannya Allah kan takdiri anak kita bagaimana. Ini kan urusannya Allah. Lapo melok-melok. Makanya tulul amal, panjang angan-angan itu membuat orang mikir untuk berbuat baik. Panjang angan-angan itu membuat orang tercegah, enggan, emoh untuk berbuat baik. Jangan. Sedekah. Lencen aku mati, mari sedekah. Ya sedekah saya manfaat setelah matinya saya. Lah anak saya, istri saya, coba bingung. Mulai kapan kita nanggung rezekinya mereka? Kita ini cuma alat kok sama Allah. Diperalat sama Allah untuk menjadi wasilahnya rezekinya mereka. Urusannya Allah. Anak saya gimana, Bib? Istri saya gimana, Bib? Loh, ini kan melancangi urusannya Allah ini. Urusan di Gusti Pengira kok melok-melok. Carno. Boleh merencanakan itu boleh. Tapi jangan sampai membuat kita ini lupa untuk diri kita sendiri bekal akhiratnya. Paham nih? Seburuk-buruknya suami, seburuk-buruknya orang tua, mereka yang kapan mati meninggalkan kebaikan untuk keluarganya. Rumahnya ada, fasilitasnya ada, bahkan mungkin tabungannya ada untuk pendidikannya anak-anaknya, tapi dia lupa untuk kebaikannya dia sendiri. Ini orang tua yang buruk. Ini suami yang salah langkah, orang tua yang salah langkah. Dia bingung mikirno apike ya apa carane anak bojone, tapi dia lupa mikirkan gimana caranya dia juga dapat kebaikan setelah matinya dia. Nggak begitu. Boleh berencana itu saya kepingin boleh, tapi jangan sampai membuat kita lupa terhadap hajat dan kepentingan, hajat dan kebutuhan kita sendiri setelah mati. Sedekah. Lek jan aku mati, sedekahku manfaat. Anak istri saya urusannya Allah. Kan begitu. Kalau ternyata setelah sedekah saya masih hidup, ya berarti besok rezeki saya pasti ada. Nggak mungkin rezeki saya habis Senin tapi Selasa saya masih panjang umur, itu nggak mungkin sudah. Lan tamuta nafsun hatta tastakmila rizqaha wa ajalaha. Siapapun makhluknya, mau binatang, mau manusia, mau nabi sekalipun, kalau sudah waktunya mati itu tanda rezekinya habis. Selesai. Bareng gitu. Kalau sudah rezekinya habis, ya waktunya mati sudah. Jelas ini ya. Karena itu jangan sampai bingungnya kita terhadap sesuatu yang sudah enak-enak ditanggung, dijamin, diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lupa akan kewajibannya kita sendiri. Iya. Fatudayyi amra akhiratik wa la tanal minad dunya illa ma qad kataballahu lak. Sehingga kalau kita ini bingung ngurusi apa-apa yang sebetulnya enak sudah dijamin sama Allah, sehingga kita ini saking sibuknya sampai nggak taat, menghalalkan apa yang haram, tidak melaksanakan apa yang wajib dan seterusnya, kita menyia-nyiakan urusan akhiratnya kita. Sudah kita sia-siakan urusan akhiratnya kita, tetap tidak kita dapat daripada dunia kecuali apa yang sudah Allah pastikan, nggak lebih. Kayak apa gitu loh. Karuan kalau orang itu menjual akhiratnya untuk nambah nilai dunianya, karuan. Lah ini dia jual akhiratnya tapi nggak nambah daripada nilai dunianya dia, tetap rezekinya, tetap amalnya. Wis gak surga-surgaan, sing penting umurku 1000 tahun, lo karuan. Saya nggak masuk surga nggak apa-apa, yang penting umur saya dari 100 tahun jadi 1000 tahun, lo karuan. Wis saya nggak masuk surga nggak apa-apa, yang penting rezeki saya kalau seumur hidup dari 1 miliar jadi 10 miliar, wis karuan. Ini enggak kok. Kita jual akhiratnya kita, surganya kita, tapi nggak nambahin loh. Orang menjual kan untuk sesuatu keuntungan. Menjual akhirat tapi dunianya nggak dapat untung. Ada kerugian yang lebih nyata daripada ini. Ada kerugian yang lebih nyata daripada ini. Kadang-kadang orang itu, iya. Kalau ditanya, kenapa sih kamu kalau kerja kok ngoyo, ngotot, waduh nggak siang, nggak malam, nggak kenal waktu. Kok gak ono keseli, gak diudel lek urusan kerja. Gulung kuning, udan panas. Masya Allah, hebat kamu, hebat. Tapi saya mau tanya, tujuannya kamu apa? Saya kepingin ngoyo 20 tahun, 40 tahun saya nikmati. Waduh. Pertanyaan saya yang satu, kok ngerti kalau ini bakal 20 tahun kas? Kan begitu kadang-kadang orang. Saya kepingin kaya di usia sekian, setelah itu wis saya tinggal urusan dunia, rezeki teko dewi. Pertama, kok ngerti umurnya bakal dawa? 20 tahun ngoyo, 40 tahun dawa umur dalam keadaan kaya, kok ngerti? Yang kedua, kok tahu dia kaya? 20 tahun mandek, aku sugih, wis
istirahat, aku ibadah, bangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok, teko dhewe ngalir duit. Kok ero? Kok tahu? Hidupnya kita per detik aja nggak tahu. Ini kan panjang angan-angan namanya. Ini kan panjang angan-angan namanya. Kita dalam urusan dunia ngejar sekarang, belum tentu sekarang dapat. Jangan-jangan enak-enak ngejar dunia, meninggal dunia. Kan begitu. Tapi kalau urusan akhirat sekarang kita laksanakan, sekarang kita dapat. Nih sekarang ini kita ini dalam urusan akhiratnya taat. Sekarang kita dapat pahalanya langsung. Justru kapan mati kita tahu nilainya kita duduk sekarang. Tapi kalau dunia, justru kapan kita mati nggak ada nilainya itu dunia. Mari wis. Apa bedanya orang punya harta 10T sama orang nggak punya harta sama sekali mati? Kapan mati? Podo. Sama sudah. Langsung yang 10T mati sama orang nggak punya harta sama sekali, cuman pakaian yang di badan, lemari nggak ada isinya, makanan bisa makan pagi nggak bisa makan siang, rumah bahkan nggak punya. Podo mati ini tapi apa bedanya? Apa bedanya? Podo plek. Sama, nggak ada kurang. Urusan dunia kita cari sekarang belum tentu dapat sekarang. Jangan-jangan enak-enak ngejar dunia mati. Kurung entuk mati di sian. Itu dunia. Tapi kalau akhirat sekarang kita kerjakan, sekarang kita dapat. Nah kalau mati justru itulah kita merasakan nyata akibat daripada perbuatan amal solehnya kita. Nih sekarang kita duduk sekarang taat dalam kepada Allah. Dapat pahala nih. Cuman nggak keroso. Kapan keroso nih? Ya mati di alam kubur. Dunia kapan mati kita tinggal, pahala kapan kita mati kita rasakan. Ini namanya investasi temenan nih. Duduknya kita seperti ini namanya investasi temenan. Kenapa? Pasti untung dan pasti dapat. Kenapa? Allah yang menanggung. Nggak mungkin khianat Allah. Tapi kalau menungso, nih saya kasih gambaran. Umumnya orang tuh kerja dhisik bayarannya kayak ini. Kerja 1 bulan, bayarannya terakhir. Kok percaya bakal dibayar? Satu. Yang kedua, kok yakin yang kerja itu bahwa perusahaannya itu bakal sukses sampai bulan depan? Ayo, kok yakin? Sama Allah kenapa nggak yakin kita? Apakah mungkin Allah itu ingkar janji, khianat? Apakah mungkin kekayaan Allah itu habis? Apakah mungkin Allah itu punya utang, kolaps? Ada. Itu kan sifat-sifat yang mengena kepada manusia. Tapi kita yakin kerja dhisik, bayarannya kayak di kerja dhisik, padahal manusia tempatnya khianat, manusia bisa kolaps, kemampuan kekayaannya terbatas, duit utang akeh kadang-kadang. Kok yakin kita kerja dulu bayarannya kayak kok gelem? Kok percaya? Lu nggak apa-apa sih, nggak apa-apa percaya yakin. Cuma kan kita lebih wajib percaya dan yakin kepada Allah kalau begitu. Ya nggak mungkin kolaps, nggak mungkin kurang kekayaannya. Ini kan belingnya menungso. Dalam arti kata beling, menuhankan manusia kan namanya. Yang seharusnya kita antisipasi, waspada, takut, yakin. Yang seharusnya kita sama sekali nggak perlu takut, nggak perlu khawatir, malah kita khawatir. Mikir sampai 10 tahun, 20 tahun kasih, ini kan khawatir dia sebetulnya. Hati-hati, ya, hati-hati. Makanya Hatim Al-Asam itu beliau mau bepergian dalam tempo yang lama. Mau pergi jauh, memakan waktu yang lama. Maka beliau sebagai suami tanya kepada istrinya, istriku, aku mau pergi kira-kira 2 minggu misalnya. Aku mau ngasih nafkah kamu, saya tinggalin nafkah kamu selama 2 minggu saya pergi. Kira-kira berapa yang harus saya tinggal kepada kamu? Maka dikatakan sama istrinya, ya tergantung umurnya saya. Engkau wahai suamiku akan meninggalkan saya selama 2 minggu. Ya kalau umurnya saya tinggal 2 hari lagi, ya tinggalkan buat saya 2 hari lagi. Tapi kalau umurnya saya 2 tahun, ya tinggalkan rezeki buat saya 2 tahun. Loh, kata si Hatim, ya mana tahu urusan umurnya kamu wahai istriku. Umurku dewe aku karo apa meneh umurmu. Saya nggak tahu. Ya sudah kalau begitu pasrahkan urusanku kepada Zat yang Maha tahu tentang urusanku. Wes, kamu sebagai suami, iya, mampunya berapa untuk ngasih nafkah kepada saya, ya kasih sudah. Selebihnya, kalau engkau panjang umur, kami panjang umur ya kita ketemu. Kalau enggak, ya sudah nggak apa-apa. Urusannya Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dikasih, wes pergi. Sehari, 2 hari, 3 hari, tetangganya heran. Tetangganya Hatim ini heran. Yang perempuan-perempuan ini heran. Istri-istri tetangganya ini heran. Kok nggak ada Hatim ya?
Keadaannya padahal nggak punya nih, orang fakir, orang miskin. Kok 2 hari 3 hari nggak kelihatan? Apa sakit? Apa kemana? Bertamu. Istrinya Hatim, mana suamimu mau pergi? Kemana? Luar kota. Waduh, sudah 3 hari belum pulang. Oh, rencananya malah 2 minggu kok. Itu paling cepat itu rencana, kadang-kadang molor. Loh, 2 minggu kamu ditinggal. Iya. Waduh, mudah-mudahan suamimu tuh ngasih nafkah kepada kamu cukup untuk 2 minggu. Memang keadaannya fakir. Ditinggal 2 minggu, ngasih apa? Nafkah kepada kamu itu. Langsung si istri Hatim ini tanya, saya mau tanya, suami saya itu yang makan rezeki apa yang ngasih rezeki? Ya yang makan rezeki ya sudah. Wong podo-podo mangan rezeki nih wong. Sama-sama makan rezekinya. Saya ini ditanggung oleh Zat yang Maha memberi rezeki. Bukan saya ditanggung oleh suami yang sama-sama antara kalian berdua adalah sama-sama makan rezeki. Lah kok melok urusi wong. Mudah-mudahan suamimu ngasih nafkah kepada kamu cukup. Apa melok urusi wong itu? Rezeki itu bukan urusannya suami saya, bukan urusannya kamu, urusannya Allah. Apa melok-melok? Ngapain kamu ikut-ikut? Lihat nih ya. Loh. Oh subhanallah ya. Heran lu manusia. Lek dijamin menungso percaya. Dikai janji menungso percaya. Dijamin sama Allah, dikasih janji sama Allah, gak percaya. Kan aneh manusia ini. Kan aneh manusia nih ya Allah. La tatakallaf ma kufit wa la tudayyi mastukfit. Kata Hatim Al-Asam juga, jangan kamu ngoyo untuk sesuatu yang kamu sudah dijamin sama Allah. Wong mesti ditanggung kok ngoyo lah. Ngapain? Dan jangan kamu sia-siakan yang kamu dituntut oleh Allah untuk kamu penuhi. Apa itu ya? Kewajiban. Wis. Loh, kita ini kalau yakin sama Allah justru hidupnya kita ini enteng. Yakin, nyenden sama Allah hari ini, ya Allah. Pasrah sama Allah, doa, usaha, nyenden, tawakal wis. Yo enak seharusnya kita ini. Nyenden sampai moro tuwe kadang-kadang enak. Nyenden sampai Gusti Pangeran kok kadang-kadang orang ini. Ya apa kok gini? Ya apa? Kok ada apa? Kamu mikirin sesuatu yang kamu nggak tahu. Takdirnya kamu bagaimana? Oh, coba melo. Itu membanding pikiran. Kita ini kalau ngurusin urusannya Allah nggak mampu. Memang ojo diurusi. Bagaimana kalau begini? Ojo dipikiri. Lakukan apa yang menjadi ranahnya kamu sebagai manusia makhluk, kapasitasnya kamu. Apa itu? Taat, yang haram jangan dilanggar. Dalam urusan dunia, rezeki, doa, usaha, tawakal. Wis. Di Hadramut itu saya pernah dengar dari guru saya. Iya, ada orang sepuh sebetulnya, tapi nyantri di pondok di Rubat Tarim. Tapi bukan karena usianya sepuh, punya anak, punya istri, nggak mungkin. Jadi keluar masuk, pulang pergi. Hidupnya habis untuk belajar ilmu agama. Padahal usianya sudah tua, bawa kitab, kena nyantri temenan, masih nggak mungkin nyantri temenan. Terus kalau dia mau nyari rezeki gimana untuk nafkah anak istrinya? Dodolan paku, jualan paku, pakunya diwadahi kresek, dimasukkan kantong. Wes, mulai kadang-kadang dia kerja dulu baru belajar ilmu, atau kadang-kadang dia belajar ilmu agama dulu baru kerja. Itu kalau sudah waktunya dia dasar istilahnya, buka lapak, wes ridaknya dia ini, surbannya dia dijadikan alas gitu, pakunya dijajar. Orang sini kan jualan paku kan kiloan. Ini enggak. Ya Allah. 1-2 paku dijual bijian, dia jual paku bijian. Satu santri heran. Pak, ngapun jenengan ini pun sepah. Tapi saya lihat, ya jenengan ini punya anak, punya istri, punya tanggungan gitu loh, punya tanggungan nafkah. Tapi waktunya jenengan untuk nyantri jauh lebih banyak dari gua ada waktunya jenengan untuk nyari dunia. Kenapa kok bisa begitu? Orang-orang umumnya enggak, kerjanya lebih banyak 8 jam guru lek kelembur. Sementara taklim ya Allah sak jam wis tole al-roji dan berang jam. 8 jam. Oh, semangat. Taklim. Tuh, kalau di pondok kapan beli gak beli pondok. Selak istirahat, selak ngantuk, selak capek dan seterusnya. Umumnya orang begitu, 8 jam untuk dunia. Untuk akhirat lek over. Kalau mood, kalau pas semangat ya kalau ada kesempatan. Tapi Anda enggak. Untuk taklim
istiqomah. Dan waktunya lama, mulai pagi sampai siang, kadang-kadang sampai sore. Baru jenengan sisakan waktu 1 jam 2 jam untuk dasar buka lapaknya jenengan yang sederhana itu jualan paku selesai pulang. Loh kok iso ngono? Ya apa? Cara berpikirnya jenengan gimana? Dikatakan, loh rezeki saya kan sudah ditanggung sama Allah. Ya berarti kan tugasnya saya hidup di dunia untuk nafkahnya anak istri kan enteng. Tapi nasibnya saya di akhirat itu kan tergantung usahanya saya. Dan nggak mungkin saya bisa sukses nanti di akhirat kecuali saya ibadah, dan nggak mungkin ibadah saya bisa sukses kecuali kalau saya sukses untuk menuntut ilmu agama. Yo saya ngoyo untuk akhiratnya saya. Untuk urusan dunia sudah tanggung sama Allah. Ya wis tugasku enteng berarti. Pokoknya saya ditugaskan untuk doa, usaha, tawakal, mari. Apa bingung? Diurusi Gusti Pangeran kok bingung? Enak gak? Enak. Ngelakoni ini sih gak gampang. Ayo. Orang sekarang disuruh ngelembur mau. Coba misalnya ceramah setengah jam, saya tambah ya setengah jam lagi 1 jam. Waduh. Padahal urusan akhirat itu gambaran ya. Kuali AB misalnya. Nah, terbalik semuanya. Nah, terus gimana Bib? Caranya biar kita ini enteng, rezeki banyak. Ada banyak amalan yang bisa kita lakukan. Di antaranya yang pertama, baca surat Waqiah. Baca surat Waqiah. Mau setelah asar. Iya, ini biar ngenteng no kita ini. Jangan dikira bahwa rezeki itu bisa kita cari dengan kekuatan otot, kekuatan otak. Bukan. Allah sudah kasih cara yang enteng, tapi kita cari cara yang berat. Baca surat Waqiah setelah asar. Abdullah bin Mas'ud pernah sakit keras. Disambangi, dijenguk oleh Utsman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu wa radhiyallahu. Abdullah bin Mas'ud, apa yang kamu keluhkan? Apa yang kamu rasakan sekarang? Enggak ada Utsman, yang aku rasakan, yang aku keluhkan cuma dosa sekarang. Coba kita sakit misalkan disambangi, mulai ujung rambut sampai ujung kaki sebutno kabeh. Loroku iki. Tapi kalau Abdullah bin Mas'ud sahabat Nabi, muridnya Nabi, apa yang kamu keluhkan? Dosa. Terus apa yang kamu kepingini? Ampunan. Yang saya rasakan berat buat saya adalah dosa, nggak ada lagi yang saya harapkan kecuali adalah ampunan. Bukan apa yang kamu rasakan sakit, apa yang kamu harapkan sembuh, bukan. Yang saya rasakan dosa, saya berharap ampunan. Mau saya bawa ke dokter? Enggak. Dokter terbaik adalah Allah, dan yang ngasih saya sakit adalah Allah Subhanahu wa taala. Jelas ini ya? Ini bukan kelasnya kita nih ya. Ini bukan kelasnya kita nih. Bukan kelasnya kita, cuma melok-melok. Nah, akhirnya loro kabeh wong Bu akhir. Ini ya sudah. Aku kasih hadiah ya buat kamu ya. Biasalah orang jenguk itu kemudian ibarat kita jenguk ke rumah sakit bawa hadiah, tahu buah-buahan. Ngasih orang sakit itu kalau bisa jangan buah-buahan, jangan makanan. Sing ngentekno kudu sing loro masalahnya. Sing nunggu sing ngentekno. Yang sakit tambah loro. Gak ada duit, itu manfaat. Biaya rumah sakitnya, biaya apotik, biaya obat, nafkah anak istrinya karena dia sakit nggak bisa kerja, itu lebih penting. Ngasih itu yang paling manfaat kira-kira. Pas loro dikei buah, coba pas saya dikei buah lah seneng, pas loro dikei buah itu kan nafsu kan. Jangan, yang bukan berarti haram dosa, cuman cari yang paling manfaat, cari yang paling penting, yang paling dia butuhkan duit kalau mana. Iya, insya Allah waras orang dikei duit. Iya, mau orang bergas semangat. Nah, aku kasih hadiah ya Abdullah. Enggak, aku enggak butuh. Ya kalau kamu enggak butuh, ya buat anak istrimu. Buat apa? Aku sudah wasiatkan kepada mereka surat Waqiah sebagaimana wasiatnya Nabi kepada aku. Rasulullah bersabda, "Man qara'al Waqiah masaan, barang siapa yang membaca surat Waqiah pada sore hari, lam tusibhu faqah." Enggak mungkin yang namanya kefakiran akan mendera pada dirinya, akan menimpanya, enggak mungkin. Tidak akan mungkin yang namanya kefakiran itu akan menimpanya. Mari cukup. Lapo bingung. Nah, ini baca Waqiah. Yang kedua apa? Bakti sama orang tua. Bakti sama orang tua. Bakti itu bisa dengan perbuatan, bisa dengan ucapan, dan yang sering orang lupakan, anak lupakan, doa. Orang anak zaman sekarang ini bakti dengan perbuatan, grundel, bakti dengan ucapan, omongannya nyelekit. Dungakno gak tahu. Pernah satu pemuda datang kepada Sayyidina Ali. Wahai Imam Ali, saya ini sudah melaksanakan semua
cara untuk bisa menteng no rezeki, gampang no rezeki. Cuman sampai sekarang rezeki saya kok masih macet. Ditanya, apa yang kamu sudah lakukan? Duha sudah, waqiah sudah, iya. Kemudian apalagi tahajud, misalkan sedekah, sholawat, istighfar, kabeh mari. Kali ada satu yang belum. Saya mau tanya, kamu kalau setelah sholat nunggu wong tua bukan? Enggak. Loh, kamu sebagai anak lupa doakan orang tua? Iya, lupa saya. Ya wis. Dari duha, waqiah, tahajud, sedekah, istighfar, sholawat, yang paling afdol itu adalah bakti sama orang tua. Berarti cara yang paling ampuh untuk ngenteng no rezeki bakti sama orang tua. Lah kamu gagal dengan cara yang paling ampuh, liyane gak sepiro ngefek. Sedekahnya kamu gak ngefek, kemudian istighfar sholawatnya kamu gak ngefek, waqiahnya kamu gak ngefek, duhanya kamu gak ngefek, tahajudnya kamu gak ngefek. Kenapa? Kamu lupa sebagai anak untuk doakan orang tua. Berapa banyak? Berapa banyak? Enggak lah, cuman Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wis. Itu kan mendoakan orang tua. Mau hidup atau apalagi sudah meninggal, itu doa bukan hanya penting buat yang meninggal, yang kita masih hidup pun juga penting buat kita. Man sarrahu ayyumaddallahu fi umri wa yuwassa'lahu fi rizqi. Barang siapa, kata Nabi, yang kepingin dipanjangkan umurnya atau dikasihkan lapangan dalam rezekinya, falyabirra walidayhi walyasil rahimah. Kata Nabi apa? Bakti sebakti-baktinya kepada orang tua dan sambung silaturahmi. Nih, orang bingung ngabar rezeki, ka ono sing duhan, ka ono sing waqian. Nggak ada yang nyambung silaturahmi, nggak ada yang bakti sama orang tua. Yang ada orang kalau bingung sama rezeki, utang kono, utang gini, dia ngurusi dengan dirinya sendiri, gak bakal sanggup. Rezekinya kita diatur sama Allah, yang ngurusi Allah. Bagaimana mungkin kita makhluk bisa ngurusi rezekinya kita? Nggak bakal sanggup. Saya mau tanya, kerja sama baca surat waqiah, yang enteng yang mana? Waqiah. Tapi kerja gak tahu waqiah. Lu kan aneh, sing abot dilakoni. Bukan berarti saya ngomong nggak usah kerja ya. Cuman kan jangan sampai kita nggak waqiah. Saya mau tanya, lebih makan waktu yang mana, kerja apa sholat duha? Kerja jam-jaman, duha menitan. Kerja istiqomah, duha ra tahu. Bukan aneh, istighfar, sholawat, kan begitu. Faqul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Istighfar, sholawat, ya Allah, hitungan detik gak kelakon. Kerja sampai ngelembur tadi. Ayo, dia merasa rezekinya dia tuh bisa dia urusi sendiri, gak bakal sanggup ngurusannya begitu timngeran kok. Gak bakal sanggup, gak bakal mampu. Seharusnya dia kembalikan lagi kepada Allah. Adapun profesinya dia, pekerjaannya dia, status sosialnya dia hanya sekedar usaha, hanya sekedar upaya ikhtiar. Jadi tempatkan sesuatu dengan porsinya. Saya ini cuma usaha, nggak perlu ngoyo berarti. Pernah kan saya sampaikan ceritanya Siti Maryam itu ya. Cuman goyang pohon kurma dalam keadaan hamil tua. Apa mampunya ya Siti Maryam? Kalau pakai akal nggak sanggup. Nggak makan Siti Maryam mungkin saat itu. Subhanallah. Kalau sudah janjinya Allah, jaminannya Allah, nggak mungkin meleset. Waktunya tepat dan nggak mungkin kurang. Itu Allah. Kalau manusia janjinya kapan, nyauri kapan. Dan tempatnya khianat manusia tadi itu. Digoyang, subhanallah. Huzzi ilaiki bijid'in nakhlati tusakit alaiki rutaban janiyah. Yang namanya kurma itu, dengan kadar kemampuan, kelemahan yang dimiliki oleh Siti Maryam sebagai wanita yang hamil tua, perjalanan jauh, tengah terik panas menyengat saat itu, goyang pohon kurma. Subhanallah, berguguran untuk pohon kurma seperti bergugurannya daun di musim gugur, rontok, sampai ada yang bilang sampai batas mata kaki, ada yang sampai bilang ke betis. Jadi numpuk itu kurma sampai nutupi mata kaki, ada yang tafsiran sampai nutupi betisnya Siti Maryam. Sak piro kuat kita laki goyang pohon kurma satu belum tentu jatuh. Ini Siti Maryam. Lihat, orang itu kalau yakin sama Allah justru enak uripi.
Buat apa kita ngoyo untuk sesuatu yang ternyata nggak nambahi apa-apa? Buat apa? Ngoyo untuk sesuatu yang nggak nambahi, itu kan namanya nambah masalah, bukan nambah rezeki. Orang ngoyo itu bukan nambahi rezeki, nambahi masalah. Habiskan umurnya kita ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, habiskan umurnya kita ini untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya begitu. Enak uripnya kita, enak hidupnya kita. Enak hidupnya kita. Tapi kalau sudah kita ini ngelancangi urusannya Allah, ya itulah. Itu namanya memperberat diri sendiri. Nah, ada yang mau tanya mungkin? Fadhol. Kalau ada yang mau tanya. Imam Haddad mengatakan bagaimana? Imam Haddad mengatakan alladzi li ghairik lan yasil ilaik walladzi qusim lak hasilun ladek. Yang bukan untukmu enggak akan sampai kepadamu. Yang kalau sudah Allah peruntukkan bagimu pasti kamu dapatkan. Lu semari kan? Lu kan enak berarti. Yang miliknya orang lain enggak mungkin sampai ke kita. Yang Allah tentukan untuk bagi kita enggak mungkin sampai ke tangannya orang lain. Ya wis. Lu kan enak. Lu kan enak. Dulu saya mondok itu ada orang jualan bakso, naik sepeda motor gitu. Naik sepeda motor, kemana-mana berdua. Dodolan di pondok, mampirnya ke pondok saya, pondok Sunniyah Salafiyah, bareng. Tapi subhanallah bilangannya dewi-dewi. Satu bilang yang A enak, oh orang yang lain enggak sing B sing enak. Padahal budali pondok, enggak ada itu ngerasa kesaingan, mata ini rezeki, omongan apa mata ini rezeki. Oh Allah yang nentukan kok bisa digagalkan sama manusia itu apa ceritanya? Sampai dua rezeki. Ya apa caranya aku sama rezeki ini sampean? Ya apa caranya? Yang ngurusi rezekinya sampean bukan saya. Siapa? Allah. Lah gimana caranya? Allah ngasih rezeki tapi tak cegah. Ya kalah Allah sama. Enggak mungkin lah. Allah kan orang yang punya iman itu. Kurang ajar ya. Aku duit tuku dijajari tuku. Terus apa? Terus kenapa? Selagi kamu servisnya bagus, pelayanannya bagus, barang yang kamu jual kualitasnya bagus, orang juga menilai. Selesai. Apa bingung? Lek kon beling timbangane. Alhasil orang kalau sudah nggak punya iman, dia nggak sadar dari ucapannya itu membuat, ya bukan murtad, tapi membuat goyah imannya dia. Membuat goyah, rapuh imannya dia. Omongan orang yang mengatakan kurang ajar, fulan jajari tokoku, mata ini rezekiku. Wih, mata ini rezeki. Berarti ada ya makhluk manusia yang bisa gagal rezekinya Allah. Wah hebat, luwe pangin. Nih, menuhankan manusia tanpa dia sadar. Kenapa? Nggak pernah belajar, nggak tahu sehingga apa yang dia ucapkan nggak ada remnya, nggak ada tolak ukur ini bener apa salah. Nggak ada. Yang jualan sayur di pasar Kebalen atau pasar manapun ini jejer kabeh. Ini jejer kabeh. Hah? Lah kok ana wong ngomong dijajari tukuku. Lah kok la mani alima a'tait. Enggak ada yang bisa mencegah kalau Allah sudah berkehendak untuk memberi. Wala mu'ti alima mana'ta, tidak ada yang bisa memberi terhadap orang yang sudah Allah cegah untuk memberinya. Kalau sudah Allah punya akar, tidak aku beri. Siapa pun enggak bisa ngasih. Kalau sudah Allah lihat aku beri, enggak ada yang bisa mencegah. Wala radda lima qadait. Tidak ada yang bisa menolak daripada ketentuan takdirnya Allah. Loh, salah. Kalau orang itu yakin sama Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya dia justru enak. Gak gampang hasud. Orang kalau sudah gak yakin sama Allah main dukun akhirnya. Dipikir dukun luwih mandi nih jaminahnya Allah Subhanahu wa taala. Oh, nekat jejeri tokoku delok enek. Lek gak tokomu sing kukut ya kon sing kukut. Waduh. Bangga, orang seperti ini bangga gitu. Ya Allah. Jual iman untuk rezeki yang gak tambah. Ya apa ya? Jual iman, jual surga untuk rezeki yang gak tambah, tetap pancet. Gak lebih, gak kurang. Buat apa? Kenapa? Gak pernah duduk sih. Gak pernah dengar janji-janjinya Allah sih. Gak pernah dengar senasehat-nasihatnya Rasulullah sih. Nggak pernah dengar cerita-ceritanya ulama yang inspiratif, yang menggugah, yang ngasih kita sesuatu yang baru gitu. Iya yo, kita kalau dengar ceritanya ulama kan iya yo, bukan sering begitu. Nggak pernah duduk sih, nggak pernah terbuka akhirnya hatinya, sehingga dia lupa kalau dia punya Tuhan.
Walaupun dia iman, Islam, cuma lali dia ini Gusti Pangeran yang harus dia sembah, yang harus dia yakini, yang harus dia percaya. Lupa. Akhirnya tanpa sadar dengan perbuatan atau ucapan dia menuhankan manusia. Menuhankan manusia. Ya Allah. Ya? Subhanallah. Ya. Karena itu yakin sama Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kasih lancar rezeki kita oleh Allah, rezeki yang manfaat, rezeki yang barokah zahir batin dunia akhirat, baik untuk pribadi kita atau keluarga kita, anak istri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima